cara pemasangan evap satu pintu Panasonic ya teman-teman. Baik teman-teman, bertemu lagi bersama saya tentunya Putra di Teknik. Kali ini saya akan membagikan suatu video ya, dengan permasalahan kulkas satu pintu Panasonic bocor di evaporator teman-teman. Dan di kasus ini nih, bocor evaporatornya ini lebih dari satu lubang ya teman-teman ya. Nih dengan kasus-kasus seperti ini nih, jangan coba-coba main tambal-tambal teman-teman, karena sangat beresiko ya. Misalnya kita sudah menambal ke 3 titik yang lubang di evaporatornya itu, saya jamin itu tidak lama lagi akan pindah lagi bocornya, karena itu sudah kropos ya evapnya ya, bisa dikatakan seperti itu. Makanya yang ada kita harus mengganti evaporatornya dengan yang baru ya, biar tidak terjadi resiko-risiko yang saya ucapkan barusan. Oke. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan hidupkan juga loncengnya teman-teman ya, agar teman-teman bisa mengetahui kalau ada konten-konten terbaru dari saya. Oke. Dan sebelum itu saya juga ingatkan lagi ya, ini jangan di skip-skip, karena saya akan memulai proses dari awal pemasangan sampai akhir di pengisian freon dan penyegelan di pipa freonnya ya teman-teman ya. Oke, simak terus videonya. Nah, ini unit kulkasnya ya teman-teman ya, kulkas Panasonic satu pintu. Kendalanya ini bocor di evaporator ya teman-teman ya. Bisa dilihat itu ada lubang habis kecongkel pisau, dan di hampir sebagian evapnya juga udah hampir tercongkel-congkel ya sama pisau. Makanya ini tidak bisa ditambal, harus diganti evap baru. Oke. Dan ini proses pelepasan evaporatornya ya teman-teman ya. Saya menggunakan cutter pipa biar cepat. Sekiranya itu sudah mau putus ya, kita langsung tarik sama tangan biar cepat. Bisa dilihat videonya teman-teman, cara melepas evaporatornya. Oke. Nah, ini sudah terlepas ya teman-teman evaporatornya, bisa dilihat. Oke teman-teman, ini saya sudah membelikan evaporatornya ya untuk kulkas Panasonic satu pintu. Nah, ini kan tadi udah banyak kena tusuk pisau ya, hampir rata di seluruh bagian evapnya. Makanya ini tidak disarankan untuk ditambal ya teman-teman ya, karena terlalu riskan untuk dikerjakan, karena bisa bocornya pindah-pindah ya. Jadi ini bisa dibelikan evap yang baru begini dengan bentuk yang sama ya. Dan untuk yang baru ini sudah lengkap dengan pipa-pipanya ini, kapiler dan pipa baliknya. Simak terus bagaimana cara pemasangan evap satu pintu Panasonic ya teman-teman. Dan ini proses pemasangan evaporator yang baru ya teman-teman ya. Ini saya sambung pipanya dengan pipa 1/4, dan juga kapilernya juga saya sambung ya dengan pipa 3/16 ya teman-teman. Oke. Dan sebelum proses pengelasan bisa disiapkan kain basah ya, ditempatkan di atas aluminiumnya evaporatornya biar tidak meleleh saat proses pengelasan. Oke, kita langsung melakukan proses pengelasan di pipa baliknya dulu. Oke, 1 titik dulu, ini diusahakan matang dan rapat ya teman-teman ya, untuk menghindari kebocoran. Dan ini saya pindah ke titik sebelahnya, ini juga harus matang dan rapat. Oke. Dan saat proses pengelasan itu atap yang di atas evaporator diperhatikan ya, itu kalau kena hawa panas bisa meleleh teman-teman. Nih kita lanjut ke pengelasan kapilernya.
di satu titik dulu sampai matang, pindah lagi ke titik sebelahnya, rapat dan matang ya teman-teman. Diingat untuk menghindari kebocoran dan kerja 2 kali nanti. Oke teman-teman, setelah tersambung evapnya ini seperti ini ya. Kita cek dulu dengan cermin, las-lasan rata, aman. Yang ini juga cek ya. Itu teman-teman, dipastikan ini setelah melakukan pengelasan, melakukan pengecekan ulang ya, dengan menggunakan cermin untuk menghindari kerja 2 kali ya, karena kelas kurang rapat atau kurang matang ya. Oke teman-teman, simak terus videonya dan ikuti. Setelah proses pemasangan evap di atas tadi, kita lanjut ke proses pemasangan filter ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat proses pemasangan filter dan pengelasannya seperti ini ya, yang ada di video teman-teman. Oke, bisa disimak. Usahakan matang dan rapat ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita melakukan proses pengelasan pipa pemvakuman dan pipa kapiler yang menuju ke evaporator ya teman-teman. Oke teman-teman, diusahakan setelah pemasangan filter kita cek ulang ya untuk pengelasannya ya. Oke, ini sudah bagus matang ya, bagian bawahnya juga tuh matang, aman ya. Ini untuk menghindari kerja 2 kali ya. Oke, dan di proses selanjutnya kita melakukan pengelasan pipa kembali ya, yang dari evaporator menuju ke mesin atau kompresor ya teman-teman ya. Bisa dilihat seperti yang ada di video proses pengelasannya tuh. Ini tetap ya, saya ingatkan harus tetap matang dan rapat ya. Kita las terus di kedua titiknya ya teman-teman. Oke, bisa dilihat seperti itu proses pengelasan pipa kembali menuju mesin atau kompresor kulkasnya ya teman-teman. Bisa dilihat terus seperti yang ada di video. Nah, setelah proses pengelasan pipa kembali yang dari evaporator ke mesin atau kompresor, kita tetap melakukan pengecekan ulang menggunakan cermin ya, memastikan bahwa sudah rapat. Selanjutnya kita bisa memasangkan pipa untuk pengisian freon ya teman-teman. Dan untuk di video kali ini saya menggunakan pipa kapiler teman-teman untuk mengisi freon ke dalam kulkasnya ya teman-teman ya. Itu bisa dilihat proses pengelasannya seperti itu. Dan tetap saya ingatkan ya, itu harus matang dan rapat, karena ini penting ya, di bagian ini nih tempat untuk mengisi freon, jadi harus benar-benar rapat dan matang. Nah, setelah sudah dilas, kita tetap cek ulang menggunakan cermin untuk memastikan tidak ada bocor ya di bagian penyambungannya. Setelah proses pengelasan pipa pengisian freon, kita lanjut ke proses pemvakuman ya. Ini mesin sudah jalan di 0,47 ampere, dan untuk freon sudah terkonek ke manifoldnya ya teman-teman ya. Dan itu di manifold sudah tertera proses vakum di minus 30 PSI. Oke, kita lihat dan kita cek menggunakan metil ya, sudah tidak ada gelembung, berarti ini sudah dipastikan kondisi unit kulkasnya sudah dalam proses pemvakuman ya teman-teman ya. Ini kita mau melakukan proses pemvakuman finishingnya, kita cabut dan nanti itu metilnya akan tersedot tuh. Kita tunggu sampai habis ya teman-teman ya, sampai tersedot ke dalam pipanya tuh.
ditunggu sampai habis dan pastikan itu benar-benar habis ya. Itu bisa membantu untuk membersihkan instalasi pipa di dalam unit kulkas teman-teman. Nah, kita tunggu sampai habis cairan metilnya. Setelah habis kita tutup pakai jari lalu dipotong menggunakan tang ya. Terus kita lakukan penyegelan di pipa vakumnya menggunakan las. Simak terus videonya. Proses pengelasan untuk membuntu pipa vakum di unit kulkas. Nah, proses pengelasannya seperti ini teman-teman. Dibuntu. Nah, ini sudah buntu ya. Ini bisa dilihat proses pembuntuannya, hasilnya seperti yang ada di video. Oke. Dan itu kulkas mati ya saat proses pembuntuan. Kita simak terus videonya untuk proses selanjutnya teman-teman. Ikuti terus sampai habis. Setelah selesai melakukan proses pemvakuman, kita lanjut untuk pengisian freon ya. Itu untuk manifoldnya kita tutup terlebih dahulu yang untuk mengirim ke mesin, lalu kita buka keran freonnya ya. Itu saya memakai yang kalengan teman-teman. Buka full ke kiri, terus manifoldnya juga kita buka ke kiri ya, sampai tidak bisa menekan ke mesin kompresornya ya. Itu sampai 70 PSI bisa dilihat. Nah, ini kondisi mati teman-teman pas kita isi. Nah, itu 70 PSI ya, bisa dilihat. Nanti kalau sudah jalan itu turun ke 10 PSI teman-teman. Nah, ini mesin sudah dijalankan ya. Itu manifoldnya tertera di 20 PSI teman-teman dengan ampere 0,69 bisa dilihat ya. Ini oke. Dan di nameplate kulkasnya tertera 0,68 teman-teman. Itu cuma selisih 0,1, nggak apa-apa ya, itu masih oke. Masih toleransi teman-teman, nggak apa-apa. Nah, ini mesin sedang running ya teman-teman ya. Tuh, kita tunggu sampai rata ya di bagian evaporatornya. Kita tunggu terus sampai kondisi evaporatornya rata teman-teman, sambil mesin dijalankan tentunya. Oke teman-teman, setelah proses pengisian freon ya, nih dengan tekanan segini, karena saya menggunakan pipa kapiler ya teman-teman ya. Oke, jadi ini di sini tertera 20 PSI ya, tidak apa-apa, berpacu dengan ampere segini masih normal. Oke, filter juga hangat, kondensor juga hangat nih. Terus kita cek bagian freezernya ya, atau di evaporator. Nih bisa dilihat ya teman-teman ya, sudah kasap, bisa didengar ya, nih kasap dan sudah merata. Tinggal kita lakukan proses penyegelan di pipa untuk isi freonnya ya teman-teman ya. Terus simak videonya untuk proses penyegelan pipa freon ya. Oke. Untuk proses penyegelan pipa pengisian freon ini, kondisi mesin ya harus hidup nih. Masih hidup ya mesin. Oke. Dan kita jepit pakai ini ya, tang buaya. Simak terus prosesnya. Kita jepit pipa pengisian freonnya ya dengan tang buaya.
Jepit. Terus kita potong di sini kira-kira 1 cm. Oke. Terus kita buntu pipanya, teman-teman. Kita buntu. Sudah dibuntu. Ini hasil pembuntuan pipa isi freonnya ya teman-teman, begini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Simak terus videonya dan tunggu video-video selanjutnya dari saya. Oke.